Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah manajemen risiko dengan berjudul Market Risk yang dibimbing oleh Bapak Dr. Supata. Kelompok kami terdiri dari Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024, kemudian saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11-028, kemudian ada Maria Angelika dengan NIM 2019-12-046, dan terakhir ada Muhammad Aris Alwaris dengan NIM 2019-12-052. Berikut presentasinya. Risiko pasar. Pengantar risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan LK pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Dengan demikian, risiko seperti risiko bunga, risiko kredit, likuiditas, dan nilai tukar mata uang asing, risiko mempengaruhi risiko pasar. Namun, risiko pasar menekankan risiko pada lembaga keuangan yang secara aktif memperdagangkan aset dan kewajiban dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Memang risiko pasar adalah inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan pada akhir tahun 2006 dan baru pertama tahun 2007. Harga rumah anjlok mendefault oleh peminjam hipotek subprime mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan serta bagian lain dari ekonomi. Ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka, lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas berbasis hipotek ini mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian dari penurunan nilai hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek subprime dan sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun dolar di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas berbasis hipotek karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah besar bear stearns. Pada musim panas 2007, dua dana lindung nilai besar stearns menderita kerugian besar terkait risiko pasar atas investasi di pasar hipotek subprime. Kedua dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim gugur 2007. Nilai pasar bear stearns terluka parah dari kerugian ini. Kerugiannya menjadi begitu besar sehingga pada bulan Maret 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat. Sebelum gagal atau dijual sedikit demi sedikit ke berbagai lembaga keuangan. Krisis risiko pasar berlanjut hingga musim panas dan musim gugur pada hari Senin pada musim gugur 2008. Pada hari Senin, tanggal 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan Merrill. Merrill Lynch dibeli oleh Bank Amerika, salah satu perusahaan untuk mengumpulkan uang tunai yang sangat dibutuhkan. Bertemu dengan regulator federal untuk mengumpulkan uang tunai yang sangat dibutuhkan, dan Washington Mutual, lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat, diakuisisi oleh JP Morgan Chase.
Ketika berita menyebar bahwa Lehman Brothers tidak akan bertahan, lembaga keuangan bergerak untuk menguraikan perdagangan dibuat dengan Lehman itu. Dow turun lebih dari 500 poin, penurunan terbesar dalam lebih dari 7 tahun. Juga pada hari Rabu, ketegangan meningkat di seluruh dunia. Pasar saham melihat perubahan besar dalam nilai karena investor mencoba untuk memilih siapa yang mungkin bertahan. Pasar dari Rusia ke Eropa dipaksa untuk menangguhkan perdagangan karena harga saham jatuh pada pertengahan September. Pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang sangat tinggi. Risiko pasar adalah akar penyebab dari banyak kegagalan pasar dan kerugian substansial yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan. Secara konseptual, portofolio perdagangan lembaga keuangan dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan. Di pasar keuangan terorganisir seperti posisi long dan short dalam obligasi, komoditas valuta asing, sekuritas, swap suku bunga, dan opsi. Derivatif dalam trading book pertama-tama ditandai ke pasar dan kemudian dijaringkan dengan posisi derivatif dengan rekanan yang sama. Jaring ini mengurangi ukuran relatif kontrak derivatif yang didapatkan dalam buku perdagangan financial institution. Misalnya pada bulan Maret 2015, JP Morgan Chase melaporkan kontrak derivatif senilai 81,50 juta miliar dari total 398,98 miliar dolar. Dalam buku perdagangannya, nilai nosional aset derivatif adalah 1,265,42 miliar dan nilai buku dari total aset adalah 2,577,1 miliar. Selanjutnya, dengan meningkatnya sekuritas pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi liquid dan dapat diperdagangkan. Misalnya, sekuritas berbasis hipotek. Selain itu, banyak pinjaman sindikasi besar sering sebagai yang dijual partisipasi dalam pinjaman. Bank utama biasanya mempertahankan persentase, biasanya 15-30%. Pinjaman sindikasi ini dapat dilihat sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian merupakan bagian dari buku perdagangan. Trading book menghasilkan keuntungan dan kerugian perdagangan bagi lembaga keuangan yang dicatat sebagai bagian pendapatan dan beban bunga. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti pinjaman konsumen dan komersial, deposito retail, dan cabang. Banking book menghasilkan pendapatan bunga dan biaya serta beban bunga bagi lembaga keuangan dan
Tabel 15.1 ini menunjukkan rincian hipotesis antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Perhatikan bahwa menghasilkan bantalan terhadap kerugian baik pada buku perbankan atau perdagangan. Next. Pendapatan dari aktivitas perdagangan semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas lembaga keuangan tradisional berupa simpanan, pinjam, meminjam. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau risiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan prihatin dengan fluktuasi nilai atau nilai berisiko VaR dari mereka. Buku perbankan aktif. Memperdagangkan aset dan kewajiban akur untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi seperti itu mengancam solvabilitasnya. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan secara absolut sebagai dolar jumlah eksposur atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa patokan. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko pasarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko pasar lembaga keuangan diperkirakan menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator. Begitu pentingnya telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup. Begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelangsungan hidup FT, sehingga sejak tahun 1998, regulator Amerika Serikat telah memasukkan risiko pasar dalam menentukan tingkat modal yang harus dimiliki oleh FT. Selanjutnya, bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan atas krisis keuangan adalah peraturan Volcker yang diterapkan diimplementasikan pada April 2014. Tetapi bank memiliki waktu hingga 21 Juni 2015 untuk mematuhinya. Peraturan Volcker melarang lembaga penyimpanan DI Amerika Serikat untuk terlibat dalam perdagangan kepemilikan, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual satu atau lebih instrumen keuangan yang mencakup sekuritas, derivatif forward, dan berjangka pada komoditas termasuk FX forward dan swap dan opsi salah satunya. Sebagai prinsipal untuk perdagangan bank dan dari investasi di dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta. Namun, DI dapat mengatur dan menawarkan dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta jika tidak memiliki kepentingan kepemilikan dalam dana kecuali untuk investasi awal yang dibatasi tidak lebih dari 3% dari total kepentingan kepemilikan dana dalam 1 tahun setelah tanggal pembentukan dana. Selain itu, keseluruhan investasi di dalam dana DI dalam dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta tidak boleh melebihi 3% dari modal tingkat 1 DI. Aturan itu dinamai mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang telah melaporkan di dalam klaimnya bahwa kegiatan tersebut memainkan peran utama dalam krisis keuangan. Peraturan Volcker yang dimaksud untuk membatasi perdagangan spekulatif yang dilakukan oleh lembaga penyimpanan dengan uang mereka sendiri dan dengan demikian dimaksudkan untuk mengurangi risiko pasar di lembaga penyimpanan. Namun, para bankir dan beberapa analis
mengatakan aturan baru tersebut merupakan kekhususan anti-bank. Argumen ini berasal dari fakta bahwa aturan baru tentang portofolio perdagangan lembaga keuangan sebenarnya memaksa LK untuk memiliki buku jatuh tempo yang sesuai ini. Ini membatasi spesialisasi tradisional dalam intermediasi jatuh tempo bank, yaitu meminjam di pasar dana jangka pendek untuk meminjamkan di pasar jangka panjang. Tabel 12.2 merangkum beberapa manfaat dari pengukuran risiko pasar, termasuk memberikan informasi kepada manajemen tentang tingkat eksposur risiko pasar. Batasan risiko pasar, alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja, serta memberikan informasi kepada regulator tentang cara melindungi bank dan sistem keuangan. Yang pertama, informasi manajemen. MRM memberikan informasi kepada manajemen senior tentang eksposur risiko yang diambil oleh pedagang NFI. Manajemen kemudian dapat membandingkan eksposur risiko ini dengan sumber modal lembaga keuangan. Menetapkan batas. MRM mempertimbangkan risiko pasar dan portofolio perdagangan yang akan mengarah pada penetapan batas posisi logis secara ekonomi perdagangan di setiap area perdagangan. Yang ketiga, alokasi sumber daya MLM melibatkan perbandingan pengambilan risiko pasar di berbagai area perdagangan yang memungkinkan identifikasi area dengan potensi pengambilan sebesar per unit risiko, di mana lebih banyak modal dan sumber daya dapat diarahkan. Yang keempat, evaluasi kinerja. MRM mempertimbangkan rasio pengembalian risiko pedagang yang memungkinkan sistem bonus kompensasi yang lebih rasional untuk diterapkan. Artinya, para pedagang dengan pengembalian tertinggi mungkin adalah orang-orang yang telah mengambil risiko terbesar. Tidak jelas apakah mereka harus menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada pedagang dengan pengembalian yang lebih rendah dan eksposur yang lebih rendah. Peraturan dengan Bank for International Settlements, BIS, dan Federal Reserve saat ini mengatur risiko pasar melalui persyaratan modal dibahas nanti dalam bab ini. Tolak ukur swasta menjadi penting karena ada kemungkinan bahwa regulator akan memberikan harga yang terlalu tinggi pada beberapa risiko. Terhadap kegagalan karena risiko pasar yang ekstrim, perhatikan bahwa banyak di antaranya juga tercantum dalam kotak perspektif industri yang menjelaskan fungsi manajemen risiko pasar JP Morgan Chase. Bagian berikut berkonsentrasi pada ukuran dolar absolut dari risiko pasar. Kami melihat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur risiko pasar: risk matrix, simulasi historis atau mundur, dan simulasi Monte Carlo. Hubungan antara risiko pasar dan tingkat modal yang dibutuhkan juga dibahas dari ini. Masuk ke menghitung paparan risiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana telah mengembangkan model risiko pasar dalam pengembangan model 4 ini. Model ini 4 pendekatan utama telah diikuti: risk matrix, simulasi sejarah atau kembali, simulasi Monte Carlo, dan kekurangan yang diharapkan. Tiga model pertama menawarkan metode yang berbeda digunakan untuk menghitung nilai risiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau kembali. Model shortfall yang diharapkan juga disebut nilai bersyarat pada risiko adalah alternatif untuk nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentrok ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Masuk ke model risiko. Tujuan akhir dari model pengukuran risiko dapat
Dilihat dari pertanyaan berikut dari manajer FI, saya yakin X% bahwa FI tidak akan kehilangan lebih dari par dolar dalam hari ke depan. Singkatnya, manajer FI menginginkan $1 impor yang memberitahukan eksposur risiko pasar lembaga keuangan pada hari-hari berikutnya. Terutama jika hari-hari itu berubah menjadi hari yang sangat buruk. Ini bisa jadi tidak sepele mengingat luasnya perdagangan lembaga keuangan skala besar atau bahkan menengah. Ketika JP Morgan mengembangkan model risk matrix pada tahun 1994 yang memiliki 14 lokasi perdagangan aktif dengan 120 independen yang memperdagangkan sekuritas pendapatan tetap, valuta asing, komoditas, derivatif, sekuritas pasar, perkembangan, dan aset kepemilikan pada 2015. JP Morgan Chase beroperasi di seluruh dunia dan memegang portofolio perdagangan senilai lebih dari 399 miliar. Skala dan variasi kegiatan ini khas dari bank-bank pusat yang memiliki uang besar. Bank-bank besar di luar negeri, misalnya Deutsche Bank dan Barclays, dan perusahaan-perusahaan asuransi besar dari bank dan bank investasi. Di sini kami akan berkonsentrasi pada pengukuran eksposur risiko pada pasar FI besar setiap hari menggunakan pendekatan risk matrix seperti yang akan dibahas nanti. Mengukur eksposur risiko untuk periode lebih lama dari 1 hari, misalnya 5 hari, berada di bawah asumsi tentukan tertentu. Transformasi sederhana dari jumlah eksposur risiko pada harian. Pada dasarnya, FI prihatin dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif besok. Itu adalah risiko pasar, perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Daily earnings matrix itu didapat dari dollar market value of the position dikali price sensitivity of the position dikali potensial adverse move in. Since price sensitivity multiplied by adverse move measures the degree of price volatility of an asset, we can also write this equation as daily earning address dollar market value of the position dikali price volatility. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa yang sebenarnya merupakan pergerakan harga imbalan yang berpotensi merugikan. Kami berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian yang berisiko di 3 area perdagangan, pendapatan tetap, valuta asing atau FX, dan ekuitas, dan kemudian bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI. Ukuran eksposur dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Next. Risiko pasar efek berpenghasilan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar $1 juta dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal $1.631.483. Imbal hasil obligasi tersebut hari ini adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, posisi nilai pasar dolar $1 juta. Manajer FI ingin mengetahui potensi eksposur yang diharapkan FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Keesokan harinya, beberapa banyak FI yang akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Dari model durasi di bab 9, kita tahu bahwa dari daily price volatility, price sensitivity to a small change in yield dikali adverse daily yield move. Sama dengan MD dikali adverse daily yield move. Durasi verifikasi untuk MD dari obligasi ini adalah MD sama dengan D dibagi 1 ditambah F sama dengan 7 dibagi 1,07243 itu didapat 6.527. Mengingat imbal hasil obligasi adalah
R7,243% untuk memperkirakan volatilitas harga kalian. Kalikan MD obligasi dengan pergerakan hasil harian merugikan yang diharapkan. Kami dapat memperluas analisis ini untuk menghitung potensi kerugian lebih dari 2, 3, sampai N hari. Jika kita berasumsi bahwa guncangan hasil independen dan volatilitas harian kira-kira konstan, bahwa F itu kunci untuk menahan aset ini selama N jumlah. The assumption that daily volatility is constant and that there is no autocorrelation in yield shocks are strong assumption. Much recent literature suggests that shocks are correctly in many asset markets over relatively long horizons. To understand why we take the score. Selanjutnya akan dibahas oleh Maria Angelika. Baik, terima kasih. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai pertukaran uang asing itu sendiri. Di mana dalam praktiknya, sejumlah LK menghitung secara internal dengan membagi posisi yang dipegang dalam sekuritas dengan volume perdagangan harian sekuritas. Jika volume perdagangan rendah karena pasar satu arah, di mana kebanyakan orang mencari untuk menjual daripada membeli, maka dapat meningkat secara substansional adalah ini. Di mana dalam persyaratan moda risiko pasar BIS, periode penyimpanan selama 10 hari dengan asumsi untuk mengukur exposure. Nilai pasar awal dari obligasi tanpa kupon 7 tahun sebesar 1 juta atau 1,631, di mana efek kerugian pada setiap $1, yaitu dalam nilai pasar, yang diinvestasikan dalam obligasi berupa kenaikan suku bunga sebesar 1 BP dari 7,243% menjadi 7,253% adalah 0,0652, namun pergerakan nilai tukar yang merugikan adalah sebesar 23,3 BP. Next. Lalu pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai ekuitas. Ekuitas ini memiliki banyak LK besar, juga mengambil posisi di ekuitas. Sebagaimana yang diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM, ada 2 jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam suatu saham individual tersebut. Dalam portofolio yang kurang terdiversifikasi atau portofolio saham individu, efek risiko tidak sistematis pada nilai posisi perdagangan perlu ditambahkan. Selain itu juga, jika CAPM ini tidak menawarkan penjelasan yang baik tentang penetapan harga aset dibandingkan dengan teori harga arbitrase multi-index atau APT, tingkat kesalahan akan dimasukkan ke dalam perhitungan DEA, di mana risiko sistematis ini mencerminkan pergerakan bersama saham tersebut dengan portofolio pasar yang dicerminkan oleh pergerakan saham tersebut dengan kode adalah beta. Dan volatilitasnya portofolio besar yaitu alfa gunung, sedangkan risiko tidak sistematis khusus untuk perusahaan itu sendiri. Dalam portofolio itu telah terdiversifikasikan dengan sangat baik. Risiko tidak sistematis sebagian besar sangat beragam yang dapat dipisahkan, yaitu dengan nilai 0 untuk meninggalkan pasar sistematis yang tidak dapat didiversifikasikan. Namun, jika portofolio perdagangan tersebut mengikuti atau meniru pengembalian pada indeks pasar saham dari portofolio jadi angka 1 karena pergerakan pengembalian itu dengan standar deviasi indeks pasar saham. Next. Lalu selanjutnya, saya akan membahas mengenai agregasi portofolio. Dalam agregasi portofolio ini memiliki bagian sebelumnya dalam menganalisa pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Sebagai contoh-contohnya, tersebut dianggap sebagai jaminan pendapatan tetap selama 7 tahun tanpa kupon atau dengan nilai
pasarnya sebesar 1 juta dolar. Posisi di Eurospot-nya yaitu sebesar nilai pasar 1 juta dolar, dan posisi dalam indeks pasar saham Amerika Serikat yaitu sebesar 1 juta dolar nilai pasar, dengan individunya yang pertama itu adalah obligasi tanpa kupon 7 tahun sebesar 15.210 dolar, dan yang kedua ada tempat euro sebesar 13.164 dolar dengan ekuitas Amerika Serikatnya sebesar 46.600 dolar. Namun, manajer senior ingin mengetahui risiko agregat dari seluruh posisi perdagangan untuk menghitungnya. Karena itulah tidak bisa cukup jika ketiga kode DR ini jika dijumlahkan akan menjadi 74.974. Karena itu, mengabaikan tingkat penyeimbangan covariance atau korelasi apapun di antara posisi pendapatan tetap atau FX. Next. Ketika jumlah 3 itu dijumlahkan, akan mengabaikan tingkat penyimpangan covariance dan perdagangan ekuitas tersebut. Sehingga secara khusus, beberapa guncangan aset ini atau pergerakan yang merugikan akan berkorelasi negatif seperti yang telah diketahui portofolio modern, kecuali korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Jika kita mempertimbangkan keamanan ekuitas tunggal dengan beta 1,25, yaitu yang lebih sensitif daripada pasar, sehingga pengembalian pasar meningkat sebesar 1% dan pengembalian keamanan meningkat atau mungkin menurun sebesar 1,25%. Maka dengan investasi 1 juta dolar dan volatilitas atau dengan asumsi yang sama, sebesar 2%, FI akan kehilangan setidaknya sebesar 250.000 dolar pendapatan harian jika pengembalian saham yang merugikan terwujud, yaitu ketika kode DR ini dengan rumus 1 juta dolar dikalikan dengan 1,25 dikali dengan 2,33 dikali dengan 0,22, maka hasilnya adalah sebesar 58.250 dolar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, derivatif juga digunakan untuk tujuan perdagangan dalam penghitungan DR ini. Suatu derivatif harus dikonversi menjadi suatu posisi dalam aset dasar, sebagai contohnya adalah seperti obligasi, FX, atau ekuitas itu sendiri. Lalu ada juga hubungan standar dari teori portofolio modern, di mana standar deviasi atau risiko portofolio 3 aset sama dengan akar kuadrat dari varians pengendalian pada masing-masing dari 3 aset secara individual, ditambah dengan 2 kali covariance di antara masing-masing. Kemudian, hubungan aset tersebut dengan 3 aset dari 3 covariance akan menggunakan fakta bahwa koefisien dari korelasi tersebut dikalikan dengan deviasi standar pada setiap pasangan aset dengan covariance antara setiap pasangan aset tersebut. Maka, perhitungan DR ini dalam dolar akan memiliki dimensi yang sama dengan standar variansi, maka teori portofolio akan lebih rinci pada obligasi yang dimiliki pada tanggal jatuh tempo yang berbeda. Seperti contohnya ada 6 tahun yang dibagi menjadi 2, dan dialokasikan ke 2 dari 8 ember jumlah tempo terdekat, yaitu ada 5 tahun atau mungkin dengan 7 tahun. Dengan menggunakan 3 kriteria tersebut, yang pertama ada jumlah pasar saat nilai dari 2 arus yang dihasilkan identik dengan nilai pasar dari arus kas awal. Lalu yang kedua, ketika pasar mempertaruhkan 2 portofolio arus kas yang harus identik dengan risiko pasar keseluruhan arus kas asli. Lalu yang ketiga, kedua arus kas tersebut memiliki kesamaan sebagai arus kas asli menurut Morgan dari risk matrix dokumen teknis. Next.
Lalu pada materi pendekatan sejarah atau mungkin dikenal dengan simulasi kembali, memiliki kriteria utama menurut risk matrix, yaitu kebutuhan untuk mengasumsikan distribusi simetris atau normal untuk semua pengembalian aset. Untuk beberapa aset seperti opsi dan sekuritas jangka panjang atau obligasi, hal ini sangat dipertanyakan. Seperti contohnya adalah besarnya investor bisa kehilangan jika dia membeli opsi panggilan pada ekuitas ketika premi panggilan datang. Namun, kritik lain adalah ketika model VAR seperti risk matrix mengabaikan risiko dalam pembayaran bunga yang harus dibayar pada sekuritas utang FI. Dengan demikianlah, model VAR akan meremehkan probabilitas sebenarnya dari default dan tingkat modal yang tepat untuk menghadapi risiko ini. Juga karena asumsi distribusi, sementara risk matrix menghasilkan perkiraan risiko penularan yang menurun, yang sangat terdiversifikasi dengan FI dari portofolio kecil yang tidak terdiversifikasi, akan secara signifikan meremehkan exposure risiko mereka yang sebenarnya menggunakan prinsip risk matrix. Lalu, sejumlah penulis berpendapat bahwa banyaknya distribusi aset memiliki ekor gemuk dari metode risk matrix dengan mengasumsikan distribusi normal, yaitu dengan meremehkan risiko kerugian ekstrim dengan salah satu pendekatan alternatif dalam menangani masalah tersebut. Sederhananya, ketika seseorang dapat melihat distribusi aset sebagai dijelaskan dalam dua distribusi, dalam contohnya ketika distribusi normal dapat menjelaskan pengembalian hingga ambang batas sebesar 95%, tetapi untuk kerugian di luar ambang batas ini, distribusi lain seperti distribusi Pareto yang digeneralisasikan dapat memberikan penjelasan yang lebih baik tentang hasil kerugian meningkat sebesar 99%. Next. Karena itulah pertimbangan ini dan pertimbangan lainnya yang dibahas dalam materi ini, banyak sekali LK telah mengembangkan model risiko pasar yang telah menggunakan pendekatan simulasi historis atau mungkin mundur. Keuntungan dari pendekatan ini yang pertama itu adalah metode yang sangat sederhana. Lalu yang kedua, metode ini tidak mengharuskan pengembalian aset terdistribusi secara normal. Lalu yang ketiga, keuntungannya yaitu tidak mengharuskan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset ini terhitung. Next. Lalu ide dasarnya adalah untuk mengambil portofolio aset pasar saat ini seperti FX, obligasi, ekuitas, dan lain-lainnya, akan menilai berdasarkan harga aktual atau pengembalian yang ada pada aset tersebut sehari sebelumnya atau seterusnya. Seringkali FI ini mengatur risiko pasar atau nilai dari portofolio saat ini berdasarkan harga atau mungkin pengembalian yang ada untuk aset tersebut pada setiap 500 hari terakhir. Kemudian, akan menghitung kasus terburuk yaitu sebesar 1% dari nilai portofolio yang memiliki nilai terendah kelima dari 500 tersebut. Artinya, hanya 5 hari dari 500 atau 1% dari waktu, nilai portofolio akan turun di bawah angka ini berdasarkan pengalaman historis terkini dari perubahan nilai tukar, perubahan harga ekuitas, dan perubahan suku bunga, dan sebagainya. Next. Lalu saya akan membahas mengenai tabel 15-6, yaitu mengenai contoh hipotesis pendekatan historis dan akumulasi belakang menggunakan dua mata uang pada tanggal 1 Desember 2018. Yaitu pada tabel ini memiliki beberapa step. Pada step yang pertama yaitu menggunakan measure exposure. Langkah pertama menggunakan ukur exposure. Yang pertama itu
penutupan posisi pada 1 Desember 2018 dengan yen sebesar 500 juta dan franc Swiss-nya sebesar 20.000 juta. Lalu yang kedua ada nilai tukar pada 1 Desember 2018. Yang ketiga posisi setara UF pada 1 Desember 2018. Lalu yang kedua kita akan menggunakan ukuran sensitivitas yang terdiri dari 1,01 dikali dengan nilai tukar saat ini, baik yen dengan franc Swiss. Lalu yang kelima adalah posisi revaluasi di dolar. Dan yang keenam, kita menggunakan delta posisi dengan ukuran sensitivitas terhadap 1% perubahan nilai tukar yang merugikan atau baris kelima dikurangi dengan baris ketiga. Lalu langkah ketiga itu kita menggunakan ukur risiko per 1 Desember 2018 dengan penutupan posisi penggunaan nilai tukar yang ada setiap 500 hari terakhir. Yaitu ketika 30 November 2018, perubahan nilai tukar persen pada tanggal 30 November 2018 untuk yen sebesar 0,5% dan franc Swiss sebesar 0,2%. Dan kedelapan itu adanya risiko dengan perhitungan delta dikali dengan perubahan nilai tukar, maka yang dihasilkan dari yen maupun franc Swiss yaitu menghasilkan nilai minus dengan masing-masing 24,752 dolar dan franc Swiss sebesar 36.003,6 dolar. Lalu langkah yang keempat, kita mengulangi langkah ketiga untuk masing-masing dari 499 hari yang tersisa. Mulai dari 29 November 2018, 15 April 2017, hingga 30 November 2015. Lalu untuk langkah kelima, kita memberikan peringatan hari berdasarkan risiko yang terburuk hingga yang terbaik. Next. Di mana untuk step yang kelima ini terdiri dari 5 tanggal, yaitu 6 Mei, 27 Januari, 1 Desember, 14 September, hingga 8 Agustus. Lalu kita mengakumulasikan dan menghasilkan sebesar 97,210 dengan nilai yang minus. Itu pada tanggal 8 April 2018 menghasilkan sebesar 112 dolar dan hari ke-500 sebesar 121.803 dolar. Lalu pada langkah yang ke-6 yaitu menghitung VAR dengan hasil dari 8 Agustus 2017 yaitu sebesar minus 97.210. Next. Langkah tersebut diperlukan untuk menghitung VAR dari portofolio mata uangnya, yaitu langkah dengan demikianlah evaluasi posisi FXFI, posisi FXFI pada tanggal 1 Desember 2018. Yang kedua, kita mengukur sensitivitas dengan posisi FX mengukur deltanya, dengan delta mengukur perubahan nilai dolar dari posisi FX jika yen atau franc Swiss depresiasi atau menurun nilainya sebesar 1% terhadap dolar. Lalu yang ketiga, kita mengukur risiko dengan persentase perubahan aktual dalam nilai tukar dari dolar ke franc Swiss pada masing-masing sebesar 500 hari terakhir. Pada tanggal 30 November 2018, nilai yen terhadap dolar turun 0,5%, sepanjang hari sebesar franc Swiss turun nilainya terhadap dolar, yaitu 0,2%. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhar Safa. Pada Azhar Safa, saya persilakan.
Untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah 4. Langkah 4 ini kita mengulangi langkah 3. Dengan mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss, tetapi menggunakan perubahan nilai tukar aktual pada 29 November 2018, 28 November 2018, dan seterusnya. Lalu untuk langkah 5, dengan memberi peringkat hari berdasarkan risiko dari yang terburuk hingga yang terbaik. Langkah-langkah risiko ini kemudian dapat diurutkan dari yang terburuk hingga terbaik. Lalu untuk yang langkah 6, itu VAR atau Value at Risk, jika diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar masa lalu baru-baru ini merupakan cerminan akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar FX di masa depan, bahwa perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner, maka $97.210 dapat dilihat sebagai nilai FX yang beresiko atau VAR exposure FI pada 1 Desember 2018. Selanjutnya membahas model historis atau simulasi kembali versus risk matrix. Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi kembali adalah bahwa kita tidak perlu menggunakan standar deviasi dan korelasi. Kerugian dari pendekatan simulasi kembali adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam angka VAR 1% berdasarkan 500 pengamatan. Perilaku nilai tukar dan risiko dalam rezim nilai tukar tetap akan memiliki sedikit relevansi dengan pedagang FX atau manajer risiko pasar yang mengoperasikan dan menganalisis risiko dalam rezim nilai tukar mengambang. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer risiko pasar dengan masalah permodelan yang sulit. Namun, setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama adalah menimbang pengamatan masa lalu di simulasi belakang secara tidak merata, memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah baru-baru ini. Selanjutnya, membahas tentang pendekatan simulasi Monte Carlo. Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Biasanya, simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu historis baru-baru ini. Langkah pertama adalah menghitung matriks varians kovarians historis dari perubahan FX. Matriks ini kemudian didekomposisi menjadi dua matriks metris, yaitu A dan A aksen. Hal ini memungkinkan FI untuk menghasilkan skenario untuk posisi FX dengan mengalihkan matriks A aksen yang mencerminkan volatilitas, historis, dan korelasi di antara nilai tukar FX. Pendekatan simulasi ini menghasilkan skenario FX realistis yang dihasilkan sebagai volatilitas historis dan korelasi antara kurs FX dikalikan dengan nilai Z yang diambil secara acak. VAR adalah simulasi kerugian terburuk ke 100 dari 10.000. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel.
Seperti disebutkan sebelumnya, selanjutnya kita ini membahas kekurangan yang diharapkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kritik terhadap VAR adalah bahwa ia memberi tahu manajer finansial institusi tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu persentil ke-99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan juga disebut sebagai VAR bersyarat, dan kerugian ekor yang diharapkan memberitahu kita rata-rata kerugian di bagian ekor distribusi di luar persentil ke-99, yaitu jika satu dalam setiap 100 hari ada kerugian, maka kekurangan yang diharapkan memberitahu kita rata-rata kerugian satu dalam 100 hari itu. Selanjutnya, perhatikan gambar 15.5, ini tentang distribusi probabilitas pengembalian untuk keamanan. VAR dari distribusi probabilitas adalah minus $97.210, yaitu dengan asumsi distribusi kemampuan probabilitas normal, ada kemungkinan 1 dari 100 bahwa finansial institusi akan kehilangan tidak lebih dari $97.210. Namun, jelas distribusi probabilitasnya tidak normal, tetapi memiliki fatal loss. Dengan demikian, rata-rata kerugian 1 dalam 100 hari akan lebih besar dari $97.210. VAR sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian di bagian ekor yang ekstrim. Dengan demikian, VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian, terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Kelemahan VAR menjadi sangat jelas selama krisis keuangan karena pengembalian aset anjlok ke wilayah ekor gemuk dari distribusi yang tidak berbentuk normal. Manajer dan regulator FI dipaksa untuk mengakui bahwa proyeksi VAR tentang kemungkinan kerugian jauh di bawah perkiraan kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. Kekurangan diharapkan atau ES adalah ukuran risiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu rata-rata VAR di luar tingkat kepercayaan tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aris Alwaritz. Sekarang kita masuk ke model peraturan, yaitu kerangka kerja standar BIS. Next. Pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti JP Morgan Chase, sebagian sebagai tanggapan atas proposal Bank for International Settlements atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan mengenakan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. Seperti disebutkan dalam bab 7, BIS adalah sebuah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah pemurnian proposal ini selama beberapa tahun, terakhir pada tahun 2013, BIS dan juga termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan terakhir untuk mengukur risiko pasar dan modal cadangan yang diperlukan LK untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Tingkat modal ini yang diperlukan yang dimiliki untuk melindungi terhadap eksposur risiko pasar sebagai tambahan ke tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara yang menjadi anggota BIS dapat menghitung
eksposur risiko pasar mereka dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah untuk menggunakan kerangka standar sederhana, akan dibahas di slide berikutnya. Next. Yang kedua, dengan persetujuan peraturan adalah dengan menggunakan model internal mereka sendiri, yang mirip dengan model yang dijelaskan di atas. Namun, jika model internal disetujui untuk digunakan dalam penghitungan persyaratan modal untuk FI, tunduk pada audit, pada peraturan audit dan kendala tertentu. Sebelum melihat kendala ini, kami memeriksa kerangka standar BIS. Krisis keuangan memperlihatkan sejumlah kekurangan dalam cara risiko pasar diukur sesuai dengan aturan Basel II. Meskipun krisis sebagian besar terbuka masalah dengan pendekatan model internal bank besar untuk mengukur risiko pasar. BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan lindung nilai dan diversifikasi yang sangat terbatas, dan ketidakmampuan untuk menangkap risiko yang terkait dengan yang lebih kompleks secara memadai. Untuk mengatasi kekurangan dari pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai standar yang direvisi. Next. Pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar perdagangan sekuritas portofolio dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Khususnya, pendekatan faktor risiko parsial memerlukan proses berikut diikuti oleh LK dan untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama, tetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditempatkan dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Risikonya kelas termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritisasi, dan komoditas. Yang kedua, hitung ukuran risiko setiap ember. Ukuran risiko dihitung untuk setiap ember menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan perkiraan IS. Nilai pasar dari aset di setiap ember dikaitkan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Eksposur risiko untuk setiap bucket dihitung menggunakan rumus berikut. Untuk di rumus atas, di mana MVI adalah nilai posisi nasional dalam ekuitas. RWI adalah bobot risiko ditugaskan untuk ekuitas I. Dan IJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Next. Yang ketiga, bucket agregat. Ukuran risiko dari keranjang aset individu adalah dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Rumusnya digunakan untuk menjumlahkan adalah seperti di bawah ini, di mana SB sama dengan sigma I tidak sama dengan BRWI MVI dan IBC adalah parameter korelasi antara M bucket B dan C, ditentukan
oleh regulator. Istilah pertama dalam formula ini menggabungkan risiko di seluruh bucket tanpa mempertimbangkan diversifikasi lintas bucket atau jumlah kuadrat. Kedua, istilah menyesuaikan untuk korelasi atau arah yang sama antara jenis aset di B dan C, yaitu panjang atau panjang pendek atau juga pendek. Korelasi telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Next. Regulasi BIS dan model internal bank besar. Seperti dibahas di atas, persyaratan modal BIS untuk exposure risiko pasar diperkenalkan pada Januari 1998, mengizinkan bank-bank besar tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan milik mereka sendiri. Model internal untuk menghitung risiko pasar alih-alih kerangka standar. Itu persyaratan modal risiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenakan sebagai aturan modal Basel I. Namun, detail perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini, model internal FI diatur oleh Basel, diimplementasikan pada 2012, dan versi Basel III. Bertahap antara 2013 dan 2019 dari aturan kecukupan modal DLK. Next. Pertama, dalam menghitung DEAR, FI harus mendefinisikan perubahan tarif yang merugikan sebagai di persentil ke-99. FI harus mengasumsikan periode holding minimum menjadi 10 hari. Ini berarti bahwa harian DIAR harus dikaitkan dengan akar 10. FI harus menambahkan VAR bertekanan ini yang dimaksudkan untuk mereplikasi VAR perhitungan yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan FI. Jika relevan, faktor pasar sedang mengalami masa stres. VAR yang ditekankan didasarkan pada VAR persentil ke-99, 10 hari dari portofolio perdagangan dengan input model menggabungkan data historis dari periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan. Jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh supervisor dan ditinjau secara berkala. Untuk misalnya periode 12 tahun, 12 bulan yang berkaitan dengan kerugian signifikan selama krisis keuangan cukup mencerminkan periode stres tersebut. Next. LK juga harus mempertimbangkan biaya atau persyaratan modal yang diusulkan sebagai jumlah dari yang pertama, lebih tinggi dari VAR hari sebelumnya. Nilai berisiko atau DIR dikali akar 10 dan usia rata-rata VAR harian selama 60 hari kerja sebelumnya. Dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum itu nilainya 3. Yaitu biaya modal sama dengan DIR dikali akar 10 dikali 3. Secara umum, faktor perkalian membuat modal yang dibutuhkan jauh lebih tinggi daripada VAR yang dihasilkan dari model pribadi. Ditambah yang kedua, semakin tinggi VAR stres terbaru yang tersedia dan rata-rata VAR stres selama 60 hari kerja sebelumnya, dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4. Dari sini, capital charge for market risk sama dengan VAR dikali akar 10 dikali 3, ditambah stres VAR dikali akar 10 dikali 3. Next. Misalnya,
VAR portofolio FI selama 60 hari sebelumnya adalah 10 juta dolar dan menekankan VAR selama 60 hari sebelumnya adalah 25 juta dolar. Menggunakan 1% terburuk kasus atau persentil ke-99. Biaya modal minimum adalah capital charge sama dengan 10 juta dolar dikali akar 10 dikali 3 ditambah 25 juta dolar dikali akar 10 dikali 3, yaitu hasilnya 332,04 juta dolar. Pasal 3 mengusulkan untuk mengganti model VAR dengan yang berbasis nilai ekstrim teori dan perkiraan kekurangan IS. Seperti dibahas sebelumnya, ukuran IS menganalisis ukuran dan kemungkinan kerugian di atas persentil ke-99 dalam periode krisis untuk perdagangan aset dan dengan demikian mengukur risiko error lebih tepat. Dengan demikian, IS adalah ukuran risiko yang mempertimbangkan serangkaian hasil potensial yang lebih komprehensif daripada VAR. BIS berubah menjadi IS menyoroti pentingnya mempertahankan modal peraturan yang memadai tidak hanya dalam kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Memang itu justru pada masa-masa stres modal sangat penting untuk menyerap kerugian dan menjaga stabilitas sistem perbankan dengan aman. Oleh karena itu, panitia bermaksud untuk pindah ke kerangka kerja yang disesuaikan dengan periode tekanan keuangan yang signifikan. Next. Dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal di bawah model internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Langsung metode ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam VAR yang ditekankan pada Basel 2.5. 2.5. FI akan mencari seluruh periode sejarah dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan tertinggi IS terjadi ketika semua faktor risiko dimasukkan. Namun, Basel 3 akan mengharuskan FI untuk menentukan periode stres berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Sekali FI telah mengidentifikasi periode stres, maka harus menentukan IS untuk set lengkap. Metode tidak langsung mengidentifikasi periode sejarah yang relevan stres dengan menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Namun alih-alih menghitung penuh model IS untuk periode itu. Next. Ringkasannya, jadi dalam bab ini kami menganalisis pentingnya mengukur eksposur risiko pasar LK. Risiko ini kemungkinan akan terus tumbuh semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat dipasarkan dan sebagai waralaba tradisional bank komersial. Perusahaan asuransi dan bank investasi menyusut, mengingat risiko yang terlibat, baik manajemen FI, swasta, maupun regulator berinvestasi untuk meningkatkan sumber daya dalam model untuk mengukur dan melacak eksposur nilai risiko pasar. Kami menganalisis secara rinci 4 pendekatan yang telah digunakan LK untuk mengukur risiko pasar. Risk matrix, pendekatan historis atau simulasi belakang. Pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan shortfall atau IS yang diharapkan. 3 pendekatan pertama menawarkan perbedaan metode yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Model shortfall yang diharapkan merupakan alternatif dari nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian.
Keempat, pendekatan tersebut adalah juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian kepada regulator. Mulai Januari 1998, bank-bank di Amerika Serikat harus memegang persyaratan modal terhadap risiko posisi perdagangan mereka. Fitur baru dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan pusat lainnya bank dan dengan persetujuan regulator telah memberikan FI besar pilihan untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal mereka sendiri daripada model peraturan. Next. Sekian presentasi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dan penyebutan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.